Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di ruang tunggu stasiun Pasar Senen dan cuaca di Jakarta Pusat kali ini mendung, sangat gelap teman-teman, dan hujan juga udah mulai turun cukup deras. Dan alhamdulillah saya sudah tiba di dalam stasiun Pasar Senen. Dan dari stasiun Pasar Senen ini saya akan melakukan perjalanan pulang menuju kampung halaman saya di Cirebon dengan naik kereta api yang bisa dibilang ini turun harga teman-teman sejak terakhir kali saya naiki. Dan ya mungkin teman-teman sudah bisa menebak, yaitu kereta api Tegal Bahari. Nanti kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan pada pukul 9:20 dari stasiun Pasar Senen. Dan nanti akan dijadwalkan tiba di stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 13:15. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Tegal Bahari kali ini? Mari ikutin trip saya. Gak disangka teman-teman, di stasiun Pasar Senen ketemu Mas Nu. Hai. Waduh, mau kemana Mas Nu? Surabaya. Waduh, naik apa? Dharma Wangsa? Dharma Wangsa. Oh iya, ini Dharma Wangsa nih udah siap. Pukul 8:55. Persiapan boarding ya? Alternatif kereta pagi yang kelas ekonomi. Nah, ada kelas ekonominya, benar. Walaupun harganya nggak ekonomi banget gitu ya. Karena ada yang lebih murah dari ini. Memang. Ya. Tapi berangkatnya nanti siang, jam berapa? 11 ya? Jam, ya sekitar jam 11-an sih. 11 gitu. Iya. Itu masuknya udah kereta siang itu, udah Siang, bukan ya. jam pagi. Tapi kalau Dharma Wangsa ini keberangkatan pagi. Keberangkatan pagi. Oke, sekarang lagi persiapan boarding ya. Siap. Oke, Man Charlie, Mas Nu. Thank you, nanti Mas. Safe trip dan selamat menikmati perjalanan Dharma Wangsa. Dadah. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan kereta api Tegal Bahari ternyata disiapkan di jalur 4 ya. Setahu saya sih biasanya ya kalau di stasiun Pasar Senen untuk jalur 4 itu adalah jalur kedatangan kereta api jarak jauh. Tapi ini disimpannya di jalur 4 dan disiapkannya di sini teman-teman. Wah, tumben-tumben apa ini? Tapi saya lihat di jalur 3-nya juga sih memang ada rangkaian kereta api Kertajaya ya di situ yang baru datang. Sebentar, saya geser ke sini ya. Nah, itu dia di balik semak-semak pohon ini ya. Bukan pohon sih, kayak tanaman ini. Nah, ini adalah kereta api Kertajaya yang baru datang, masuknya di jalur 3. Tapi ini kayak kebalik ya. Ini rangkaian yang baru datang masuknya di jalur 3. Tapi yang rangkaian mau berangkat ini siapnya di jalur 4. Unik ya ini. Oke, di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 6, seat 15A. Ini nggak tahu ya sebelah kanan atau kiri. Dan ya yang pasti dapat seat yang 33. Lagi mas. Oke, ini dia di belakang ekonomi 5 ya. Ekonomi 6, kita masuk aja yuk. Oke, kita ke depan dulu yuk untuk melihat lokomotif yang akan menarik kereta api Tegal Bahari. Di perjalanan kali ini, lokomotifnya menggunakan jenis lokomotif CC201. Tapi CC201 berapa ini? Oke, lokomotifnya CC201 8903. Depo Induk Tanah Abang. Wih, ini lokomotifnya Depo Tanah Abang nih. Mantap, mantap. CC201 8903. Depo Induk Tanah Abang. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Mungkin kalian udah pada tahu ya bahwa kereta api Tegal Bahari yang saat ini beroperasi itu menggunakan rangkaian dan perjalanan KA atau pola perjalanannya itu mirip seperti kereta api Tegal Express yang beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin itu dihapus teman-teman. Dan kereta api Tegal Bahari ini berbeda dengan kereta api Tegal Bahari pada zaman dulu ya.
Kalau zaman dulu tuh kereta api Tegal Bahari itu menggunakan 2 kelas, yaitu kereta kelas eksekutif dan kereta kelas ekonomi premium seperti rangkaian kereta api Argo Cirebon ya kalau sekarangnya. Tapi sekarang kereta api Tegal Bahari hadir kembali dengan menggunakan rangkaian yang sebenarnya mirip ini seperti kereta api Tegal Express, menggunakan full ekonomi, kursi konfigurasinya 32 dan menggunakan rangkaian istirahat dari kereta api Progo datangan dari Lempuyangan dengan tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Namun di perjalanan kereta api Tegal Bahari yang akan saya lakukan kali ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya, teman-teman. Kalau sebelumnya saya menebus harga tiket kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen menuju Cirebon Perujakan itu dengan harga Rp120.000. Kali ini saya hanya cukup menebusnya seharga Rp50.000 saja, teman-teman. Lah kok bisa? Apakah ini harga promo atau gimana nih? Jadi gini, teman-teman. Mulai kapan ya? Entah sejak kapan ini berlakunya, kereta api Tegal Bahari menghadirkan kembali untuk harga subkelasnya, teman-teman. Mulai dari subkelas terendah itu di subkelas S itu harganya Rp50.000 dan subkelas tertingginya ada di subkelas CA itu seharga Rp110 sampai Rp120.000 untuk perjalanan dari Jakarta Pasar Senen menuju Cirebon Perujakan, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nanti turunnya di Tegal itu harganya akan berbeda dan jauh lebih mahal dari tiket dengan harga sampai Cirebon Perujakan, teman-teman. Kalau sampai Tegalnya untuk subkelas S itu di harga Rp70.000, sedangkan untuk subkelas tertingginya di subkelas C atau subkelas CA itu harganya bisa sampai Rp140.000, teman-teman. Menurut saya sih ini harga yang sangat worth it untuk menghadirkan subkelas yang paling rendah di penjualan tiket kereta api Tegal Bahari, karena memang perjalanannya sendiri itu menurut saya agak gimana ya, agak banyak sekali pemberhentian dan juga keretanya nyantai banget, teman-teman, nggak ngebut-ngebut amat. Dan perjalanan kali ini saya dari Jakarta Pasar Senen menuju Cirebon Perujakan itu ditempuh dalam waktu 4 jam, teman-teman. Lama banget, dan harga Rp50.000 sih menurut saya sebanding ya dengan perjalanan dan fasilitas dan sarana kereta yang digunakan kereta api Tegal Bahari. Tapi ketika saya lihat di KAI Akses waktu akan membeli tiket kereta api Tegal Bahari ini, itu perbandingan subkelasnya dengan subkelas yang dihadirkan atau yang ditawarkan harganya itu jauh dan jomplang banget, teman-teman. Dari Rp50.000 ke harga Rp110.000 itu lebih dari setengahnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapat harga tiket kereta api Tegal Bahari di harga Rp50.000 sampai Rp70.000, itu kalian harus pesan jauh-jauh hari sih untuk menghindari kalian mendapat tiket dengan harga yang lebih mahal untuk naik kereta api Tegal Bahari ini. Kalau saya sih pesan tiket kereta api Tegal Bahari ini waktu H-3, teman-teman. Tapi itu juga tidak menjamin ya kalau H-3 itu akan tersedia harga tiket kereta api Tegal Bahari yang berada di subkelas S antara Rp50.000 sampai Rp70.000. Itu nggak jamin sih, teman-teman. Tapi memang itu triknya, teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen dapat harga tiket yang mungkin lebih jatuh harganya, itu kalian harus pesan jauh-jauh hari untuk menghindari kalian mendapat harga tiket yang lebih mahal pada saat mepet hari keberangkatan. Dan alhamdulillah akhirnya dapat juga tiket yang harga Rp50.000 dan saya excited banget, teman-teman, untuk mencoba kereta api Tegal Bahari dengan harga Rp50.000. Ya ibaratnya ini kayak kembali ke setelan pabrik ya untuk harga tiketnya, karena dulu kereta api Tegal Express yang sebelumnya hadir, yang perjalanannya mirip seperti kereta api Tegal Bahari ini, itu harga tiketnya hanya di kisaran Rp49.000 aja untuk menuju Tegal dan Rp45.000 saja untuk menuju ke Cirebon, teman-teman. Di jalur 3 sekarang jadi jalur kedatangan, teman-teman. Ini ada kereta jarak jauh yang datang lagi. Ini adalah kereta api Jaka Tingkir dari Purwosari Solo dengan tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Kayak kebalik ya, kalau sebelum-sebelumnya kan jalur 3 itu khusus untuk keberangkatan, sedangkan di jalur 4 ini itu khusus untuk kedatangan kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen, teman-teman. Tapi sekarang kebalik ya, kereta api Tegal Bahari yang akan siap berangkat di jalur 4 dan kereta-kereta jarak jauh yang baru datang masuknya di jalur 3. Buat teman-teman nih yang masih bingung subkelas itu apa, jadi subkelas itu adalah rentang harga tiket kereta mulai dari batas bawah hingga batas atas. Jika teman-teman pesan tiketnya jauh-jauh hari, maka kalian bisa berkesempatan untuk menebus harga tiket kereta yang diinginkan di harga batas bawahnya. Kalau secara fasilitas sih antar subkelas sama saja ya. Bagi perubahan yang kami atas nama manajemen Kereta Api Indonesia beserta kru KAI bertugas
mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di kereta api Tegal Bahari yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Kereta api Tegal Bahari dengan pemberhentian di stasiun Cikarang. Kereta api Tegal Baharinya sudah meninggalkan Jakarta dan sekarang masuk di wilayah Bekasi, teman-teman. Tadi juga sudah melintas di stasiun Bekasi. Udah agak ngebut ya, alhamdulillah sudah bisa merasakan lagi naik kereta api jarak jauh melintas langsung di stasiun Bekasi. Cukup kencang walaupun nggak sekencang kayak biasanya. Dan untuk pemberhentian selanjutnya dari kereta ini itu ada di stasiun Cikarang, teman-teman. Buat kalian nih yang mau naik kereta api Tegal Bahari di wilayah Bekasi, itu berhentinya kereta ini di stasiun Cikarang, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa naik dari stasiun Bekasi karena tadi lihat sendiri ya, untuk kereta ini, kereta api Tegal Bahari itu dia tidak berhenti di stasiun Bekasi tapi nanti berhentinya di stasiun Cikarang. Jadi harus mengakses kereta api Tegal Bahari di stasiun Cikarang, teman-teman. Kursi dari kereta api Tegal Bahari ini masih menganut model kursi tegak dan berkonfigurasi 2-3, teman-teman. Fasilitasnya ada mini table di dekat jendela, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Gantungan dan kantong kresek untuk menaruh sampah. Untuk jarak kakinya kurang lebih segini ya. Ya, masih adu dengkul dengan penumpang yang depan sih. Ada tirai gordeng. Penyejuk udara kereta ini masih menggunakan AC split ya, teman-teman. Tapi ini suhu di kabin saya rasa sudah cukup dingin kok. Ada rak bagasi atas, untuk ukuran rak bagasinya kurang lebih segini nih. Palu pemecah kaca untuk kondisi darurat. Kereta restorasi untuk membeli makanan dan minuman. Dan ada toiletnya juga nih yang terletak di depan dan belakang kabin. Kurang lebih seperti ini toiletnya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah naik kereta api Tegal Bahari juga dan kurang lebih sama ya untuk rute perjalanan dari kereta api Tegal Bahari ini berhentinya di mana aja. Kalau kita start dari Pasar Senen ini nanti kita akan berhenti langsung ke Cikarang ya, tidak berhenti di Bekasi, teman-teman, melainkan berhentinya di stasiun Cikarang. Dari Cikarang langsung ke Cikampek, kemudian Pegadaian Baru, Haurgelis, Terisi, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Perujakan. Nanti saya akan turun di sini. Setelah Cirebon Perujakan lalu lanjut ke Babakan, Brebes, lalu berakhir di Tegal. Sesuai namanya ya, Tegal Bahari, pasti tujuannya ke Tegal. Tapi yang saya heran ini untuk pemberhentian di area Daop 3 mulai dari Pegadaian Baru sampai Cirebon itu cukup banyak ya. Pegadaian Baru, Haurgelis, Terisi, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon Perujakan itu hampir di tiap-tiap stasiun kecil itu berhenti. Dan setahu saya nanti di Terisi ini kereta api Tegal Bahari akan berhenti sangat lama, kira-kira ada 20-30 menitnya, teman-teman, karena akan disusul 2 kereta Argo di sini nih. Wah, ini bakal seru sih. Tiba di stasiun Cikampek pukul 10:38, awal 3 menit dari jadwal, dan di sini berhentinya sebenarnya 3 menit, teman-teman, tapi karena ini datangnya lebih awal 3 menit jadi ada waktu 6 menit untuk berhenti di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek juga merupakan stasiun percabangan ya, teman-teman, dan stasiun ini juga merupakan stasiun yang paling ujung timur yang ada di area operasi 1 Jakarta, teman-teman. Kalau ke sana itu ada percabangan, kalau keretanya belok ke kiri itu ke arah ke Cirebon, kalau keretanya belok ke kanan itu ke arah ke Bandung, teman-teman.
Dan di luar cuacanya juga hujan deras banget teman-teman. Ini nggak tahu ya apakah cuacanya akan bertahan terus sampai Cirebon kayak gini terus atau gimana. Tapi kalau misalkan sampai Cirebon kayak gini terus cuacanya ini wah parah sih. Dan yang seperti saya bilang di awal ya, kereta api Tegal Bahari itu dia larinya tuh nggak kencang-kencang amat teman-teman. Barusan saya ukur juga itu larinya cuma sekitar ya 87 km per jam, 88 km per jam. Ya paling banter ya 89 km per jam ya. Itu juga kan karena kereta api Tegal Bahari hanya diizinkan berlari maksimal itu sampai 90 km per jam aja teman-teman, nggak kenceng-kenceng amat. Karena mungkin ya faktor rangkaiannya juga yang beberapa mungkin masih ada yang bertrademark D, dan pemberhentiannya juga yang memang terhitung banyak banget teman. Luar lagi hujan dan saya sudah memesan salah satu minuman hangat yang bisa bikin melek juga. Dan ya ini memang ritual rutin saya kalau naik kereta ya, ngopi Cino teman-teman. Ini harganya nggak tahu kenapa jadi naik ya. Sebelumnya saya beli cappuccino tuh harganya 11.000, sekarang harganya jadi 13.000 teman-teman. Ya naik 2.000 tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa ngopi di atas kereta lagi, cappuccino di atas keretaan lagi, sambil menikmati suasana di luar yang lagi hujan sepertinya teman-teman. Ini mendungnya benar-benar hitam banget awannya. Keren-keren parah ini ya, menambah suasana syahdu juga. Sesaat lagi kereta api Tegal Bahari tiba dan berhenti di stasiun Pegadaian Baru. Oke, akan tiba di stasiun Pegadaian Baru teman-teman. Pegadaian Baru dan untuk siapkan diri. Sebagian periksa kembali barang bawaan Anda yang sempat tertinggal di dalam rangkaian kereta ataupun tertukar dengan pelanggan lainnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat jalan, selamat sampai tujuan stasiun Pegadaian Baru. Oke, sesaat lagi akan tiba di stasiun Pegadaian Baru. Selamat datang di Kabupaten Subang. Tiba di stasiun Terisi pukul 11:53 on time teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:17. Sekitar ya 20 menitan atau 30 menitan ya berhenti di sini, karena di sini kereta api Tegal Bahari akan disusul oleh 2 kereta Argo sekaligus teman-teman. Yang pertama akan disusul oleh kereta api Argo Cirebon tujuan Tegal dari Gambir. Dan yang kedua akan disusul lagi oleh kereta api tambahan Gambir Solo dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Jadi makanya berhenti di sini ada hampir 30 menitan. Ya, nasib kereta murah ya, disusul sama 2 kereta Argo sekaligus. Cuaca di sini juga masih hujan teman-teman. Kayaknya hujannya rata sih dari Jakarta tadi ya. Soalnya gedenya tetap segini terus nih. Wah, ini nggak tahu udah di Cirebonnya bakal hujan rata kayak gini juga atau enggak. Di perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana yang ini ya teman-teman, K3000621YK. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas ekonomi, 0 ini menandakan bahwa kereta ini harus ditarik oleh lokomotif karena tidak memiliki penggerak. 06 ini adalah tahun produksi atau tahun mulai dinas kereta ini tahun 2006. 21 ini adalah nomor seri atau nomor urut pada tahun mulai dinas kereta ini. YK adalah kode untuk sarana Depo Kereta Yogyakarta yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus kereta ini teman-teman. Jadi ini dirawat oleh Depo Kereta Yogyakarta karena memang rangkaian kereta ini adalah milik dari rangkaian kereta api Progo.
Ini yang baru masuk adalah kereta api Sawung Gali dari Kutoarjo tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Berhenti juga di stasiun Terisi, teman-teman. Di sebelah sana sinyalnya udah hijau lagi, teman-teman. Sudah hijau lagi karena persiapan nanti akan disusul satu kereta lagi, yaitu kereta api tambahan Gambir Solo dari Gambir tujuan akhir Solo Balapan. Oke teman-teman, kereta api Tegal Bahari sekarang sudah meninggalkan stasiun Jatibarang, dan kalau keretanya semi-semi cepat sih biasanya pemberhentian setelah dari stasiun Jatibarang itu langsung ke kota Cirebon, teman-teman. Tapi kereta api Tegal Bahari ini berhenti dulu di stasiun Arjawinangun. Ya sebenarnya kalau mau langsung pulang ke rumah saya sih itu lebih dekatnya turun di stasiun Arjawinangun, teman-teman. Tapi ya saya memutuskan untuk turun di kota Cirebon aja dulu, nanti akan turun dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. So karena udah dekat dengan Cirebon, ini kereta api Tegal Baharinya, jadi saya akan menarik kesimpulan dulu untuk perjalanan kali ini. Harga 50.000 untuk kereta api Tegal Bahari menurut saya udah worth it, teman-teman, karena dengan harga segini itu perjalanan yang ditawarkan juga ya biasa aja dan cenderung lama. Apalagi dengan armada yang seperti ini menurut saya ya duduk tegak dengan perjalanan 4-5 jam, ya 5 jam sampai Tegal ya, kalau 4 jam itu cuma sampai Cirebon. Menurut saya sih udah oke, teman-teman. Ini guncangan suspensinya juga udah enak banget, terus kabinnya juga udah cukup kedap, jadi menurut saya sih duduk tegak seperti ini pun ya dirasa nyaman-nyaman aja. Belum lagi ini juga duduk di kursinya juga terasa sangat empuk kursinya, jadi ya menurut saya sih masih oke ya harga 50.000. Tapi sayangnya ini harga yang tersedia di KAI Aksesnya tuh jomplang banget, teman-teman. Dari subkelas S langsung ke subkelas C, dari harga 50.000 apabila harga 50.000-nya itu habis langsung ke 110. Ini loncatnya benar-benar hampir setengah lebih, teman-teman, hampir setengahnya dari 50.000 ya. Menurut saya sih ya kalau bisa jangan kayak gitulah, jomplang itu terasa banget, teman-teman. Ini nggak enaknya gini, kalau kalian udah mau niat pesan tiket ini jauh-jauh hari, tiba-tiba kehabisan dan kalian tinggal mendapat harga di 110.000, menurut saya sih agak gimana gitu ya, agak bernasib sial juga. Tapi ya lagi-lagi saya harus menyarankan atau menghimbau ya buat teman-teman yang mungkin mau naik kereta api Tegal Express dengan harga tiket yang cukup murah, itu kalau bisa pesan tiketnya tuh jauh-jauh hari, teman-teman, karena dengan pesan tiket jauh-jauh hari itu akan memudahkan kalian atau apa ya bahasanya mendapat kesempatan yang lebih bagus untuk mendapat harga tiket dengan tarif yang lebih murah, teman-teman. Contohnya seperti saya ini membeli tiket kereta api Tegal Bahari itu ya kalau saya sih H-3 ya, dan kalau bisa jauh sebelum itu entah H-4, H-7 gitu. Jadi kesempatan kalian untuk mendapat harga tiket 50.000 sampai 70.000 ke Tegal itu masih bisa untuk didapatkan di kereta api Tegal Bahari ini, daripada harga tiketnya yang udah 110 atau 140 naik kereta api Tegal Bahari kan itu menurut saya nggak worth it banget, teman-teman. Ya oke lah dengan hadirnya subkelas ini yang sangat murah, semoga bisa mengangkat kembali kereta api Tegal Bahari. Dan ya terakhir saya naik sih itu harga tiket 140.000 dan 120.000 sampai Cirebon, itu benar-benar sepi banget keretanya, teman-teman. Dan sekarang dengan hadirnya subkelas tiket itu okupansinya saya lihat udah cukup membaik ya, sedikit membaik dari terakhir saya naik kereta api Tegal Bahari. So semoga sih untuk kedepannya masukan aja, semoga sih
untuk ketersediaan subkelasnya itu kalau bisa jangan terlalu jomplang banget dari S ke C ya. Mungkin ya bisa dari S ke Q atau ke P lah, maksimal mungkin sampai P lah. Mungkin harga 50, 60 ke 70 gitu. Jadi biar nggak jomplang banget dari 50.000 sampai ke 100.000 itu benar-benar kayak bumi dan langit ya. Harga tiketnya itu 2 kali lipat naiknya gitu ketika harga 50.000-nya itu sudah habis. So semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya juga mau siap-siap prepare barang-barang dulu karena persiapan sesaat lagi akan tiba di Cirebon. Dan ya pastinya dicek dulu barang-barang yang saya bawa ini, semoga tidak ada yang ketinggalan di atas kereta, karena kalau misalkan ketinggalan di atas kereta itu benar-benar repot banget teman-teman. Oke, persiapan nanti sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan, dan selamat datang di kota Cirebon. Alhamdulillah, touchdown stasiun Cirebon Perujakan. Tadi saya nggak merhatiin jam berapanya, tapi yang pasti ini cukup on time teman-teman. Dan terima kasih kereta api Tegal Bahari dengan tiket 50.000-nya. Ini benar-benar worth it banget ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, on time nyampe di stasiun Cirebon Perujakan pukul 13:15. Perjalanan yang benar-benar worth it dengan harga 50.000 naik kereta api Tegal Bahari. Ya, kalau dibanding dengan perjalanan saya sebelumnya sih ini lebih baik lah daripada yang kemarin ya. So, terima kasih untuk kereta api Tegal Bahari telah mengantarkan saya dengan selamat sampai stasiun Cirebon Perujakan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dan menonton video ini sampai habis. Dari mulai saya berangkat dari Pasar Senen sampai tiba di stasiun Cirebon Perujakan ini. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Mas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.